Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sejarah berdirinya Masjid Agung di Lumajang. Setiap kota di Indonesia selalu memiliki masjid agung, masjid terbesar yang berada di tengah kota. Sebagian besar kota di Jawa bahkan punya pakem sendiri, mengikuti tata kota Kesultanan Mataram di mana Masjid Agung berada di sebelah barat alun-alun. Di Lumajang, Masjid Agung dikenal dengan nama Masjid Agung Kyai Haji Anas Mahfud yang terletak di sebelah barat alun-alun Lumajang. Dari penelusuran sejarah melalui berbagai sumber, ternyata masjid ini punya nilai historis di era Perang Jawa. Masjid ini dulunya merupakan langgar kecil yang didirikan oleh Laskar Pangeran Diponegoro saat pasukan tersebut berada di Lumajang tahun 1825. Di awal tahun 1968, pada masa kepemimpinan Bupati Lumajang N.G. Subowo, masjid ini direnovasi dengan dilebarkan ke arah utara dengan membongkar kantor Nahdlatul Ulama dan Ma'arif. Masjid kemudian diperluas lagi hingga 3 kali luas lahan semula pada tahun 1987. Pada tahun 1987, saat masa kepemimpinan Bupati Lumajang Karsid, dilakukan pemugaran total. Masjid yang awalnya bergaya arsitektur Jawa kuno beratap joglo kemudian diubah menjadi bangunan masjid modern beratapkan kubah setengah lingkaran. Seiring tuntutan zaman, pada masa pemerintahan H.M. Samsi Ridwan dibangun menara tambahan di sisi utara masjid. Pada masa pemerintahan Bupati Lumajang, Tarmin Haryadi, dilakukan peresmian nama Masjid Agung Lumajang yang pada masa sebelumnya dikenal sebagai Masjid Jami. Inovasi besar-besaran dilakukan pada tahun 2002 sampai 2003 oleh Bupati Lumajang Ahmad Fauzi. Renovasi dilakukan dengan perubahan tampilan depan masjid, sekaligus penambahan 2 menara setinggi 30 meter di sebelah selatan masjid. Masjid Agung Lumajang kemudian resmi berganti nama menjadi Masjid Agung Kyai Haji Anas Mahfud. Nama ini diambil dari nama ulama yang paling berpengaruh dari Lumajang, yaitu Kyai Haji Anas Mahfud. Kyai Anas Mahfud sendiri merupakan perintis didirikannya Masjid Agung, sekaligus perawat masjid setelah didirikan oleh Laskar Diponegoro. Penerus Kyai Haji Anas Mahfud sampai saat ini masih menjadi pengurus atau takmir dari masjid ini. Ketakmiran masjid secara beruntun dimulai sejak Kyai Anas Mahfud sampai tahun 1980. Kemudian Kyai Maimun dan Kyai Said. Lalu diganti Kyai Haji Sahlan sampai tahun 1996. Dilanjutkan Kyai Haji Ehsan Anwar sampai 2007, Kyai Amak Fadoli sampai 2012, sampai Abdul Kafi menjadi ketua takmir masjid tersebut. Gaya arsitektur masjid ini bercirikan khas Timur Tengah, menggunakan kubah lengkung panjang dan begitu pula bentuk kusennya. Kolom yang berderet panjang dengan model besar merupakan bekas renovasi kedua yang tidak dibongkar sehingga menjadikan ciri khas tersendiri dari bangunan masjid ini. Pada kedua sisi masjid didirikan menara sebagai ikon masjid. Hal yang unik dari arsitektur masjid ini adalah kubah tumpuk yang disebabkan karena kubah lama tidak dibongkar pada saat renovasi kubah. Langsung ditumpuk dengan kubah baru seperti yang dilihat saat ini. Interior masjid ini memiliki sirkulasi yang cukup luas dengan pembagian saf wanita di sebelah kiri belakang dari bagian saf laki-laki. Pembagian tempat wudhu wanita berada di sebelah selatan dan laki-laki berada sebelah utara, sehingga sirkulasi wanita dan laki-laki tidak berbenturan. Pencahayaan di dalam masjid ini cukup baik dengan pencahayaan alami yang didapat dari kubah atas dan juga dari jendela lebar di sisi dinding selatan dan utara. Penghawaan masjid ini cukup baik meskipun tanpa AC. Hal ini karena ventilasi di sekeliling dinding masjid. Ventilasi di Masjid Agung Lumajang berbentuk unik dengan pengulangan bentuk persegi yang cukup statis dan memberikan kesan simetris. Penggunaan bentuk ornamen Islam pada dinding dipadukan dengan signage yang berasal dari transformasi motif batik Lumajang pada backdrop lobby memberi kesan unik pada arsitektur Masjid Agung Kyai Haji Anas Mahfud. Desain ruangan nampak dinamis dengan bentuk lengkung pada furnitur
dan pertemuan antara dinding dan plafon memberikan kesan ruang yang tidak monoton. Tampilan warna hijau yang merupakan warna khas Islam dipadukan dengan warna emas dan warna natural kayu. Pemisahan area baca dan area simpan buku agar konsentrasi pengunjung yang membaca tidak terganggu. Area internet corner berada di belakang meja lobi, memberi kemudahan pengunjung untuk mengakses informasi. Tersedia pula katalog digital serta fasilitas fotokopi dan print. Area TPA didesain multifungsi. Ornamen Islami hadir pada dinding. Lantai menggunakan parket kayu sehingga membawa kesan hangat. Nyaman dipijak dan tidak licin, dengan warna dominan putih dan aksen hijau. Sampai saat ini Masjid Agung menjadi bagian tak terpisahkan dari landscape kota Lumajang. Kubah masjid yang anggun membuat banyak orang menjadikannya latar belakang foto, terutama berfoto dari area alun-alun Lumajang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.